Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua dimanapun berada. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar dalam 25 hari tanaman yang kita cangkok setelah kita tanam di lokasi ataupun di pot sudah mulai berbunga untuk buah. Oke, kita langsung saja. Saya akan menjelaskan dari sedetail mungkin dari pemilihan pohon induknya, bagaimana kita memilihnya, juga perawatannya, dan juga setelah pemotongan cangkokan perawatannya gimana di penangkaran pembibitannya, dan juga setelah kita lakukan penanaman di lokasi atau di dalam pot. Oke, kita langsung saja sobatku ya. Ini adalah pohon induk yang saya cangkok. Satu pohon ini saya cangkok semua sobatku. Ini masih ada beberapa, mungkin sekitar kurang lebih 30-an ya, kurang lebih. Lihat, satu pohon ini saya cangkok semua. Ini masih ada tinggal karena belum saya potong karena akarnya belum panjang sobatku. Oke, kita langsung saja. Yang pertama sekali yang harus kita pilih adalah indukannya atau pohonnya itu sehat, sering berbuah sobatku ya. Sering berbuah. Yang pertama lagi sehat dan sering berbuah. Berbuahnya itu dalam setiap cabang utamanya. Dalam setiap cabang utamanya itu berbuah. Enggak harus setiap rantainya sobatku ya, tapi setiap cabang utamanya. Contohnya sobatku ya, ini adalah yang batang cabang utamanya ini sobatku ya. Ini. Nah, kalau yang ini sobatku, ini ya ke atas, ini ke atas, dan juga yang ini ke atas. Alhamdulillah memang sebelumnya yang saya cangkok ini sering berbuah setiap tahunnya. Terus selanjutnya kita perhatikan daunnya. Sebelum kita nyangkok, kita perhatikan daunnya itu sudah tua sobatku ya. Daun itu sudah tua keliling, setidaknya 99% daunnya sudah tua semua. Jadi kalau masih ada daun yang muda, alangkah baiknya jangan kita cangkok dulu. Yang kita harapkan kan habis cangkok nggak lama tanam berbuah kan. Jadi intinya kita pilih, kita perhatikan daunnya sudah tua, nah, baru kita lakukan pencangkokan. Dan biasanya ini kalau saya perhatikan selama ini baiknya dilakukan di akhir tahun sobatku ya, bisa di bulan 11 atau di bulan 12 ya. Kalau di awal tahun bisa mungkin di bulan 2 atau di bulan 1 sebenarnya bulan 3, tapi setelah bulan 1 atau bulan 2 atau di akhir tahun bulan 11 atau bulan 12. Nah, kemudian waktu waktu kita cangkok itu harus kita lakukan perawatan sobatku, yaitu dengan kita mengendalikan insektisidanya, mengendalikan hama dan penyakitnya, yaitu dengan insektisida dan fungisidanya, dan juga untuk perangsang akar juga buah sobatku ya. Dan jangan lupa juga dengan menggunakan perekat agar yang kita semprotkan ke dalam cangkokan atau ke dalam tanaman tersebut bisa meresap dengan seoptimal mungkin. Itu dilakukan saat kita menyangkok sekitar setengah bulan sobatku ya, paling cepat seminggu kita lakukan pengendalian hama dan penyakit, dan juga perangsang akar juga buah. Kita lakukan setidaknya paling cepat seminggu, paling lambat setengah bulan. Itu harus kita kendalikan sobatku ya, agar supaya hasilnya nanti lebih optimal. Berapa kali kita lakukan? Lakukan setidaknya maksud saya setengah bulan sekali. Nah, setengah bulan sekali, bisa dengan pengocoran langsung ke tempat pencangkokannya seperti ini sobatku ya, dikocor. Nah, juga bisa dengan disemprotkan ke seluruh tanaman baik daun atau batang. Kalau saya kemarin saya lakukan dengan penyemprotan seluruh batang, dan juga waktu penyiraman saya lakukan dengan pengocoran sobatku ya. Kebetulan kemarin sempat tidak ada hujan hampir setengah bulan, jadi saya langsung sekaligus menyiram sambil
mengendalikan hama dan penyakit, juga perangsang akar dan buah waktu itu. Oke sobatku, kita lanjut saja. Kemudian berapa lama sih harus kita potong cangkauan tersebut? Harus kita potong itu sekitar setidaknya 3 bulan sobatku ya, paling cepat 2 bulan setengah. 3 bulan pun sudah boleh dipotong, 4 bulan lebih bagus lagi. Setidaknya akarnya itu sudah kuat dan diusahakan nantinya agar di penangkaran bisa hidup. Kemudian setelah kita potong cangkongan tersebut sobatku ya, usahakan sebelum pemotongan, seminggu sebelum pemotongan lakukan pengendalian hama dan penyakit sobatku ya. Pengendalian hama dan penyakit, dan juga perangsang, tetap dilakukan perangsang akar dan daun sobatku. Maksud saya perangsang akar dan buah. Baru seminggu kita potong sobatku ya. Kemudian setelah kita potong, kita taruh di polybag. Dimana sebelumnya tanah polybag tersebut kita campur dengan pupuk kandang boleh, dengan kompos atau organik boleh sobatku ya. Kemudian diamkan selama seminggu atau setengah bulan di dalam polybag. Jangan kena air hujan, tapi tetap ditutup, jangan sampai kena air hujan. Baru setelah saat cangkauan kita potong, kita taruh di polybag, dan jangan lupa untuk diberi sokongan pada setiap tanaman sobatku ya, supaya tidak goyang kena angin. Baru kita letakkan di penangkaran, dan jangan lupa siram pagi sore. Apakah dalam penangkaran bibit tersebut harus dikendalikan hama dan penyakit, juga dirangsang buah? Tetap sobatku, tetap juga harus kita kendalikan hama dan penyakit setidaknya 3 hari, paling lambat 5 hari setelah kita lakukan pemotongan. Kita lakukan tanam di polybag tadi, kita penangkaran tadi, setidaknya 3 atau 5 hari paling lambat kita lakukan pengendalian hama dan penyakit, dan juga perangsang buah sobatku. Usahakan lakukan sobatku, kalau memang hamanya tidak terlalu banyak, itu lakukan seminggu sekali. Kalau hamanya terlalu banyak, usahakan lakukan 2 hari sekali sampai tuntas sobatku ya, agar supaya tanaman yang kita semai tadi, yang cangkauan tadi, tumbuh dengan baik. Kemudian kapan kita itu lakukan sobatku ya, lakukan 2 hari sekali. Kalau emang hama dan penyakitnya terlalu, ibaratnya bisa mengakibatkan tanaman kurang tumbuh dengan optimal, kalau memang udah optimal, lakukan seminggu sekali sobatku ya. Terus kemudian apakah dalam penangkaran tadi bibit cangkok tadi harus dipupuk? Harus sobatku. Lakukanlah pemupukan tadi sekitar 20 hari setelah ada di penangkaran. Sedikit saja kita beri pupuknya, bisa lakukan dengan mutiara boleh, atau NPK lain boleh sobat guys, sedikit saja, sekedar untuk memancing supaya dia cepat tumbuh tunas baru. Kemudian kapan bisa mulai dipindahkan ke lokasi tanam? Pindahkan ke lokasi tanam itu kurang lebih 1 bulan sobatku di penangkaran pembibitan tadi. Tapi sebelum dipindahkan ke lokasi tanam atau ke pot, sebaiknya lakukan penyemprotan terlebih dahulu, yaitu untuk menghilangkan hama dan penyakit seminggu sebelum kita memindahkan ke lokasi tanam atau ke pot. Kemudian lakukan pemindahan atau penanaman di lokasi tanam atau di pot di waktunya sore hari sobatku, itu lebih bagus. Kemudian setelah kita sebelum kita lakukan penanaman di lokasi tanam atau di pot, itu setidaknya seminggu paling cepat atau setengah bulan, lokasi tanam itu harus dibuat lubang terlebih dahulu, setidaknya paling kecil berdiameter 60 dengan kedalaman kurang lebih 40 atau sampai dengan setengah meter sobatku ya, meter. Diamkan selama seminggu atau setengah bulan, sama juga dengan yang di pot. Baru setelah itu kita tanam, setelah sesuai dengan apa yang saya sampaikan barusan, kita tanam. Kemudian jangan lupa guys ya, waktu di lokasi tanam atau di
dalam pot itu harus disiram pagi sore guys. Oke guys, kita langsung aja ke lokasi tanam dan ke lokasi tanaman dalam pot guys ya. Oke sobatku, maaf saya potong sebelumnya perjalanan menuju ke lokasi tanam. Inilah lokasi tanamnya sobatku, dimana sebelumnya juga sudah saya tunjukkan, cuman belum sebanyak ini. Bunga calon buahnya ini alhamdulillah sudah banyak sobatku. Ini ya, alhamdulillah sobatku. Berapa jarak tanamnya nanti saya akan jelaskan lagi, dan kelebihan keuntungannya ini saya akan menjelaskan gimana caranya agar supaya tanaman yang kita tanam itu cepat berbuah, cepat berbunga untuk buah dalam 25 hari seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ini sobatku ya. Ini gimana sebelumnya lokasi ini saya buat lubang tanam dulu sekitar seminggu atau setengah bulan sebagian yang sebelum saya tanam, dan saya isi juga dengan pupuk organik kompos ya. Biasanya saya dengan pupuk kandang, cuma karena pupuk kandang saat ini saya nggak ada stok ya guys ya, yang sudah difermentasikan. Kalau yang basah sih banyak di kandang, tapi kalau yang kering yang sudah fermentasikan nggak ada. Jadi saya menggunakan organik dan juga kompos sobatku ya. Hasilnya sama yang, tapi dalam setiap lubangnya saya beri agak lumayan banyak sobatku ya. Itu pun saya bertahap di mana di setiap lubangnya kurang lebih saya beri dengan kurang lebih 3 kiloan guys ya. Itu pun nanti akan saya tambah, mungkin barang sebulan atau 2 bulan lagi saya tambah 2 kilo lagi. Dan rencana saya dalam setiap per setengah tahunnya saya akan beri organik atau kompos ataupun pupuk kandang. Ya saya berharap agar pertumbuhannya lebih optimal. Ini guys ya, bisa lihat ini yang di lokasi tanam guys ya. Ini sebelumnya waktu setelah saya tanam guys, itu selama 20 hari kurang lebih itu saya siram pagi sore. Kemudian pembukaan pertama saya lakukan itu waktu itu yang di lokasi tanam ini saya tanam tanggal 14 Maret guys ya. Kemudian pemupukan pertama saya lakukan tanggal 19 Maret tahun 2022. Kemudian pemupukan yang kedua saya lakukan pada tanggal 10 April tahun 2022. Kemudian seminggu setelah penanaman di lokasi saya lakukan penggunaan hama dan juga perangsang buah guys ya. Saya belum perangsang buah. Nah, itu saya lakukan sekarang ini seminggu sekali, agar supaya saya berharap pertumbuhan tanaman mangga ini tumbuh secara optimal. Jadi sebelum 25 hari kemarin, sebelum dia keluar bunga untuk buah, saya lakukan pemupukan yang pertama sekali. Yang waktu nanam saya tanggal 14 Maret tahun 2022. Kemudian pemupukan pertama saya lakukan tanggal 19 Maret tahun 2022. Pemupukan yang kedua saya lakukan 10 April tahun 2022. Nah, kemudian seminggu setelah tanam itu, kalau tidak salah sobatku ya, saya lakukan pengendalian hama dan penyakit, dan juga saya lakukan perangsang buah. Kenapa saya lakukan perangsang buah? Karena saya lihat yang daunnya ini udah tua, dan saya pikir insya Allah dengan dirangsang buah insya Allah dia akan berbuah. Dan seperti saya sampaikan di depan, pilih tanaman yang akan kita cangkok itu dengan daun yang sudah tua. Dan alhamdulillah apa yang saya pikirkan, prediksi saya alhamdulillah benar. Alhamdulillah semuanya atas izin Allah. Dalam 25 hari setelah tanaman mangga ini yang saya tanam alhamdulillah sudah mulai berbunga untuk buah sobatku ya. Terus ini rencana saya untuk yang di lokasi tanam ini, tanah langsung ini, saya akan lakukan pemupukan sebulan sekali sobatku ya. Pemupukan sebulan sekali, perangsang buah dan perangsang hama dan juga penyakit saya lakukan seminggu sekali. Dan tidak lupa pula menggunakan perekat, betul ya, menggunakan perekat. Alhamdulillah sobatku, bisa dilihat sendiri bunga calon buahnya. Ini satu pohon walaupun kecil sobatku ya,
Ini 1 meteran lagi, 1 meteran kalau nggak ditambah bunga yang tidak nyampe 1 meter sobat. Cuman ya melebar ini guys ya, lebar alhamdulillah. Lihat sebagian ada yang baru mulai tumbuh guys ya, baru mulai keluar bunganya, baru keluar alhamdulillah walaupun kecil. Bisa dilihat sobat ya, baru mulai keluar nih, baru mulai keluar alhamdulillah. Oke, kita menuju ke Tambolapot sobat ya, kita menuju ke Tambolapot. Oke sobatku, maaf saya potong tadi. Saya menuju ke Tambolapot, tanaman buah dalam pot. Nah, ini perlakuannya sama saya buat dengan tanaman yang di lokasi tanam langsung. Ini dalam pot ini sama. Hanya saja kalau dalam pot ini waktu pertama kali saya tanam tanggal 17 Maret tahun 2022. Pemupukannya sama salah buat tanggal 19 April tahun 2022 pemupukan pertama, dan pemupukan kedua maksud saya tadi tanggal 19 Maret tahun 2022, dan untuk pemupukan kedua saya lakukan pada tanggal 10 April tahun 2022. Dan untuk pengendalian hamanya juga sama sekaligus saya buat. Hanya saja untuk saat ini setelah pemupukan kedua yaitu tanggal 10 April tahun 2022, untuk di dalam Tambolapot, tanaman buah dalam pot, saya lakukan seminggu sekali sobatku. Saya lakukan seminggu sekali. Kenapa beda dengan yang di lokasi tanah langsung? Beda karena Tambolapot ini kan media tanamnya nggak sebesar di tanah langsung sobatku ya. Jadi saya berpikir alangkah baiknya lakukan pemupukan itu seminggu sekali ya, dengan takaran yang dosis ya, kita bisa pikirin, kita kira-kirakan pertumbuhannya nggak harus terlalu banyak. Sementara yang seperti saya bilang tadi, kalau untuk yang di lokasi tanah langsung itu saya lakukan sebulan sekali setelah tanggal 10 April tahun 2022 kemarin. Inilah hasilnya sobatku, alhamdulillah. Moga saja harapan saya tanaman yang saya tanam ini bisa menginspirasi ke sobatku semua dimana berada. Dan ini pun baru saya ganti potnya. Ini saya pakai pattern break yang ukuran paling besar 75 x 75 dengan kadar isinya 300 liter. Nah, ini sobat ya, tinggi memang tinggi, malah jadi 3 meteran lebih ya sobatku ya. Nggak apa-apa, kita berharap dengan pattern break ini hasil lebih bagus lagi, lebih optimal. Rencana pun saya sebagian tidak saya jual, tapi sebagian untuk saya sendiri, untuk jadikan contoh buat kawan-kawan lain. Moga aja bisa menginspirasikan buat mereka juga. Oke sobatku, kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa dukung, klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya buat yang belum klik. Jika berkenan dan dikira bermanfaat untuk orang banyak, silahkan di-share atau dibagikan ke kawan-kawan lain atau ke keluarga atau teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini, juga doanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.